Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau mengikat melon jingga kita. Kendala yang kita hadapi saat ini hujan ya, hujan terus. Jadi panen melon kinanti kita yang sebelah sana mundur teman-teman, mungkin mundur 1 mingguan. Lalu ya tugas kita kali ini adalah mengikat. Jadi kita sudah mulai mengikat, harus rajin ya. Nah, ini melon jingga kita. Apa ya? Ya PR-nya tidak banyak sih kalau melon jingga. Satu memang dia tahfi dan macam-macam. Jadi bisa kita melakukan banyak hal tanpa perlu khawatir tanamannya akan mengalami banyak masalah. Saya kondisinya agak pilek ya, soalnya digempur hujan terus. Jadi dari sekian banyak tanaman, melon jingga ini yang bermasalah tidak sampai dari 5 pohon. Itu pun karena boleh dibilang ya sedikit ada cacat benih begitu. Wajar kalau saya bilang, dibandingkan dengan melon yang lain biasanya sampai 25% cacat benih. Ini tidak ya. Lalu tugas kita yang selanjutnya adalah menspray. Kenapa harus dispray? Kita tambahkan spraynya unsur mikro karena ini kekurangan mikro teman-teman. Ada beberapa pohon yang kurang mikro karena memang dari struktur tanahnya. Ini biasa ya, lahan janda kalau kurang mikro itu biasa. Kita harus tambahkan, tidak sama dengan seperti lahan baru atau olahan baru. Kekurangan lahan janda memang demikian, kurang mikro. Untuk pertumbuhannya sendiri cukup ngebut ya, ngebut sekali. Ini hari ke-18. Besok kita sudah melakukan pemupukan. Kita pupuk lagi besok karena dari segi daun kurang mendukung nutrisinya untuk mensuplai pertumbuhannya. Jadi ini lagi spray, kita mau spray. Cukup ngebut ya pertumbuhannya. Kemungkinan dalam 5 hari ke depan dia sudah sampai di galar lebih, malah kalau menurut saya lebih dari galar. Jadi untuk melon jingga ini cukup ngebut pertumbuhannya. Padahal di sampingnya itu ada kinanti yang sudah mau panen, dan di sebelah sana ada kirani. Kutu kebulnya banyak ya. Kita sudah spray untuk kutu kebul. Cuman karena sekitar kita, keliling kita adalah cabai, tomat dan tanaman roti yang lain, tetap aja kutu kebulnya tetap ada. Tapi jumlahnya sudah tidak masif seperti beberapa hari yang lalu. Melon jingga ini cukup manis teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, hanya perlu pupuk sedikit udah manis gitu sudah. Jadi tidak begitu rewel. Jadi memaniskan melon jingga ini jauh lebih mudah daripada memaniskan beberapa melon yang lainnya. Dulu saya pernah tanam yang lain, tapi tidak usah sebut merek. Susah ya untuk manis ya, padahal sudah bermacam-macam cara dicoba. Memang melonnya cukup susah untuk manis untuk melon yang lain. Tapi melon jingga ini walaupun hujan kelelep, hujan terus ya dia tetap manis-manis saja gitu. Tapi seperti biasa, namanya melon manis
gimana ya, melon manis itu nanti daunnya ya juga manis, ngundang hamanya ya cepet begitu. Sama seperti melon Kirani dari Tunas Agro. Jadi karena dia manis, enak begitu. Jadi kutu kebul itu suka sekali. Berbeda dengan melon-melon yang cuma break 9, break 10 begitu. Kutu kebul pun tidak mau. Kenapa? Karena daunnya pun ya juga tidak manis gitu. Nah, jadi kalau melon manis seperti Jingga, Kirani, Adinda, Tantalup, Came, itu pasti daunnya juga manis, batangnya manis, buahnya manis. Nah, jadi ya hamanya lebih suka begitu. Memang resiko menanam melon yang manis-manis itu seperti itu kawan-kawan. Jadi hamanya tuh suka sekali, jamurnya gampang sekali nempel seperti itu. Tapi untuk melon Jingga ini cukup tahan, entah diapain sama pabriknya, cukup tahan. Walaupun kutu kebulnya banyak, dia juga masih belum keriting juga, aman. Padahal kita cuma proteksi pakai Avidor. Kita proteksinya juga pakai Avidor sama mungkin organik, pupuk organik cair, bebas ya mereknya. Boleh apa saja, kita tidak jualan pupuk. Oke, sekian dulu update melon Jingga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya serangan hamanya sedikit, hampir pasti 70% bahwa melon teman-teman itu kurang manis. Memang dari bibitnya juga tidak bisa menciptakan melon manis seperti itu. Berbeda dengan melon-melon manis yang lainnya, sudah pasti tidak bisa di open field. Mereka bisanya di greenhouse, itu pun juga pasti banyak yang keriting. Biasanya greenhouse-nya juga greenhouse tutup ya, bukan greenhouse yang insect net. Jadi kalau untuk memaniskan melon seperti itu. Tapi susah ya teman-teman kalau melon manis di open field. Tapi melon ini aman. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman, subscribe.